Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, kita bisa beribadah kembali Bapak Ibu saat ini walaupun online. Tapi kita percaya kuasa Tuhan tetap bekerja atas kehidupan kita. Amin. Dimanapun kita ada, saya percaya Tuhan selalu ada juga bersama dengan kita. Karena Dia Allah yang begitu mengasihi kita. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita Bapak Ibu. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk segala kasih-Nya buat kita. Kami bersyukur Tuhan. Engkau baik buat kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau begitu mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau Bapa yang sangat sayang sama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri bersama. Kita menaikkan pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Ibu saudara, kita menghabiskan ibadah ini. Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Saat ini kami mau datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami rindu untuk menyembah-Mu dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Haleluya Tuhan. Ku nyanyi haleluya,
nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Hari ini kami datang hadapan-Mu Tuhan, dengan seluruh keberadaan kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami bawa semuanya di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Apa yang menjadi masalah kami, apa yang menjadi kekhawatiran kami, apa yang menjadi apapun juga yang kami alami saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau tahu Tuhan, dan Engkau mengasihi kami Tuhan. Bapakku datang, haleluya, menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku Bapa. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Mari dengan iman kita menyanyikan pujian ini. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Dengan segenap hati katakan pujian ini. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Oh, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir Tuhan dimanapun kami ada saat ini. Kami percaya Tuhan Roh-Mu yang kudus hidup atas hidup kami Tuhan.
menolong kami, berikan kami kekuatan, berikan kami anugerah-Mu Tuhan hari demi hari. Karena kami tahu Tuhan, hari demi hari yang kami alami, hari demi hari yang kami lalui tidak terlepas dari kepada kebaikan Tuhan buat kami. Kami bersyukur Tuhan, kami menyembah Allah yang hidup. Kami bersyukur Tuhan, kami menyembah Yesus Tuhan kami yang luar biasa. Yang telah mengalahkan segala-galanya Tuhan. Dan Kau telah hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik, sangat baik, terlebih baik buat kami Tuhan. Terima kasih untuk saat ini Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ke depan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati kami semua saat ini Tuhan dengan berkat Tuhan. Tuhan urapi kami semua yang ada saat ini dengan urapan Tuhan. Dimanapun kami ada, kami percaya Tuhan, Engkau gak terbatas oleh ruang, gerak, dan waktu. Kuasa-Mu bekerja dimanapun kami ada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan sepenuhnya. Berkati juga Tuhan, hamba-Mu Tuhan, Ibu Ana Tandian Tuhan, yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan, dengan urapan dan kuat kuasa Tuhan. Sehingga apa yang ditaburkan ya Tuhan, boleh jatuh ke dalam tanah hati kami yang baik. Sehingga berbuah untuk kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Amin. Dan kalau Tuhan hidup atas hidup kita, maka kita nggak perlu takut. Kita nggak perlu khawatir atas hidup ini. Karena kenapa? Karena Dia ada selalu bersama dengan kita. Haleluya. Mari saat ini kita mau bertepuk tangan bagi Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Yesus hidup, anak Allah. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Yesus hidup, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, haleluya. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup, haleluya. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, amin Tuhan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Yesus hidup, anak Allah. Yesus anak Allah, haleluya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Sebab Yesus hidup,
ada hari esok, sebab Yesus hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup, sebab Yesus hidup, sebab Yesus hidup. Ada hari esok, sebab Yesus hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Puji nama Tuhan, sebab Dia hidup Bapak Ibu. Maka kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu takut. Karena kita tahu Allah yang kita sembah adalah Allah yang selalu bersama dengan kita. Haleluya. Sebab Dia hidup. Biarlah lagu pujian ini menjadi lagu iman kita sama Tuhan. Kita percaya sama Dia, kita selalu mengagungkan Dia. Apapun yang terjadi, kita tetap percaya bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup. Haleluya. Kita menaikkan pujian kembali Bapak Ibu. Ku diberi kuasa oleh Raja Mulia. Mari semua kita mau bertepuk tangan bagi Tuhan. Kita menaikkan pujian dengan segenap hati kita. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Haleluya. Mari saya undang untuk bangkit berdiri bersama Bapak Ibu, menaikkan pujian dengan segenap hati kita. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadilah? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Bila Allah ada bersama, siapa jadi lawanku? Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Oh, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Haleluya, puji nama Tuhan.
Sungguh besar Allah yang kita sembah Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak Ibu. Dialah perisai akan kehidupan kita. Dialah jaminan bagi hidup kita. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Engkau baik buat kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa untuk segala sesuatu. Di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Amin Tuhan. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupmu. Ku bersyukur Tuhan. Yang bersyukur kepadamu saat ini Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kesempatan pada hari ini kami boleh beribadah secara online. Kami tetap bersyukur apapun yang kami sedang hadapi saat ini Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan kami semua boleh tetap dalam keadaan sehat dan baik. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan adalah firman yang hidup, yang akan menuntun kami, memberikan petunjuk kepada kami bagaimana kami harus menjalankan hidup ini sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Bukakan pikiran dan hati kami, biarlah urapan-Mu turun atas yang menyampaikan maupun yang mendengar firman Tuhan. Kami semua sama-sama Tuhan berkati. Kami mau sambut berkat firman Tuhan dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan tema gereja kita adalah bulan keluarga. Tema yang akan disampaikan adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Sebagai ayat renungan saya akan menunjuk kepada Ulangan 6 ayat 2.
supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Nah, takut akan Tuhan ini sering didengungkan, sering dikotbahkan, tetapi hari ini kita akan mengupas dengan lebih dalam bagaimana takut akan Tuhan itu diterapkan di dalam keluarga. Takut akan Tuhan sesuai dengan yang tertulis di Alkitab secara alkitabiah adalah takut yang penuh dengan rasa hormat dan kekudusan Tuhan, kagum atas kebesaran dan kuasa Tuhan, sehingga timbul keinginan untuk tunduk, taat, dan mengakui kedaulatan dan otoritas Tuhan atas hidup kita. Orang yang takut akan Tuhan pasti akan menjauhi kejahatan. Nah, di zaman sekarang ini pada kenyataannya banyak orang yang tidak takut Tuhan, tidak peduli dengan Tuhan. Bahkan dapat dikatakan akhir zaman ini kejahatan itu semakin bertambah-tambah hebat dibandingkan dengan zaman Nabi Nuh. Nah, waktu zaman Nabi Nuh saja ya murka Tuhan itu benar-benar dinyatakan dengan air bah yang turun dari langit, itu air hujan yang luar biasa, sehingga semua manusia mati kecuali Nabi Nuh sekeluarga. Apalagi Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora itu murka Tuhan dinyatakan dengan api yang turun dari langit. Nah, sekarang ini kita lihat, mungkin selama ini kita lihat ya, seperti di Australia sebelum wabah corona ini ya, itu kebakaran hebat luar biasa. Tapi kemudian reda, begitu reda wabah corona ini ya melanda. Secara bertahap seluruh dunia mengalami. Nah, kita lihat bahwa kejahatan itu bertambah-tambah, bahkan saya katakan orang gak malu-malu untuk melakukan hal-hal yang dulunya itu dikatakan menyimpang, contohnya LGBT. Ya, saya pernah pergi ke kota Munchen itu ya, saya melihat, saya sampai kaget. Hari itu katanya hari Christopher Day. Saya pikir hari apa itu ya? Oh, nggak taunya perayaan dari para LGBT. Ya, mereka itu merayakan dengan wah, mereka parade di jalan-jalan. Ya, mereka dengan bak terbuka. Yang bikin saya kaget apa? Mereka nggak malu-malu, itu telanjang di atas truk-truk itu ya, peluk-pelukan, cium-ciuman, laki-laki, perempuan-perempuan. Nah, bayangkan, tidak ada rasa malu sama sekali. Dan juga sekarang kita tahu banyak negara-negara yang sudah mensahkan perkawinan sejenis. Nah, itu adalah dosa yang dibenci oleh Tuhan, di Alkitab tulis seperti itu. Nah, orang melakukan hal seperti itu dengan biasa saja. Takut akan Tuhan itu seringkali bertentangan dengan keinginan daging. Kesenangan duniawi itu begitu memikat hati sampai orang lupa ada Tuhan yang melihat. Ya, ada Tuhan yang melihat. Ada Tuhan yang mencatat semua dan diperlukan pertanggungan jawab untuk setiap dosa-dosa yang dikerjakan oleh setiap orang. Di Pengkhotbah 12 ayat 14 firman Tuhan mengatakan, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Ya, ini yang tersembunyi aja dosa, nanti Tuhan bisa bukakan dan diadili dan dimintai pertanggungan jawab. Bagaimana dengan dosa-dosa zaman sekarang? Nah, kita lihat juga betapa, saya kasih contoh ya, banyak orang yang kalau untuk mencapai S2, S3, PhD apa, kadang-kadang dengan gampang nggak mau susah-susah sekolah, nggak mau susah-susah kuliah, udah aja beli ijazah, ya mau ngegampangin aja segala cara. Apalagi orang nggak mau kerja keras, gampang nipu aja. Atau apalagi? Saya baru dengar ya kemarin, ini kan sekarang lagi perlu masker nih di mana-mana, perlu masker. Jadi yang beli masker itu harga masker juga tinggi ya. Ada orang yang jual rada murah, wah semua pada beli. Nggak taunya pas udah dikirim dibuka itu dusnya baru dari kelihatan dari luar bagus, pas dibuka itu masker bekas. Lalu ada yang ngirimin, saya lihat viral itu ya, truk sampah itu angkutin masker-masker bekas. Nah, untuk apa? Kalau bukan nanti di packing lagi dengan baik. Nah, Bapak Ibu lihat nggak, zaman sekarang orang berbisnis dengan segala cara, yang penting dapat untung. Kita juga tahu bahwa perselingkuhan ada di mana-mana. Orang tidak setia, suami tidak setia dengan istri tidak setia dengan suami. Banyak orang yang melakukan seperti itu dan dianggap biasa. Nah, seperti apa sebenarnya takut akan Tuhan yang Tuhan kehendaki dari kita? Ya, sampai seperti apa itu? Nah, kita akan baca dan kita renungkan hari ini ya, bagaimana kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Yang pertama, menjadikan Tuhan
prioritas utama dalam hidup kita. Kita baca Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, takut akan Tuhan adalah ketetapan hati dan pikiran sebagai pernyataan kasih kita kepada Tuhan. Kita nggak mau Tuhan sampai kecewa atas hidup kita dengan tidak melanggar semua perintah-perintahnya. Kita hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Nah, setiap tindakan dan sikap kita ini kita ukur, kita koneksikan apakah ini untuk kepentingan Tuhan. Ya, apakah kita melakukan hal ini menyenangkan hati Tuhan. Seringkali kita kan mau menyenangkan diri kita sendiri ya. Apa yang kita anggap oke buat diri kita ya kita lakukan tanpa kita mempertimbangkan apakah Tuhan itu yang menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Kita percaya bahwa semua perintah-perintahnya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan kita. Ada 4 hukum pertama dari 10 hukum Taurat itu menempatkan Tuhan sebagai prioritas. Ya. Yang pertama itu hukum Tuhan apa? Jangan ada ilah lain di hadapan hadirat Tuhan. Ada orang yang menjadikan uang itu prioritas utama. Ada orang yang menjadikan ketenaran, kekayaan, kehormatan, gelar, kepandaian itu yang menjadi prioritas utama dalam hidupnya sampai melupakan Tuhan. Nah, bagaimana takut akan Tuhan itu ada di dalam diri kita? Apakah kita mengutamakan Tuhan dan juga kita melihat bahwa semua yang kita lakukan itu untuk kepentingan Tuhan. Takut akan Tuhan itu perlu di dalam kehidupan kita. Ya. Hal yang kedua, menjadikan firman Tuhan itu sebagai pedoman hidup, standar kebenaran kita. Di dalam Alkitab 2 Timotius 3 ayat 16, 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, bagaimana kita menerapkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita? Kita tahu bahwa kalau kita beli barang apapun juga pasti ada manualnya. Ya, pasti ada manualnya bagaimana mengoperasikan benda itu supaya berfungsi maksimal. Begitu juga dengan Alkitab, ya. Alkitab ini adalah manual hidup kita. Nah, berapa banyak orang Kristen yang tidak membaca Alkitab bahkan ya, cuman baca Alkitab waktu lagi di gereja. Nah, saya ingin mendorong kita semua. Sekarang nih lagi stay at home semuanya, kita pasti punya banyak waktu. Mari kita baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Dan Bapak Ibu, kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Nah, menjadikan firman Tuhan itu menjadi pedoman hidup kita, menjadi suatu manual di dalam kehidupan kita, supaya apa? Kita menanamkan kepada diri kita sikap takut akan Tuhan. Dibangun dengan membangun satu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita melakukan saat teduh setiap hari, baik saat teduh itu kita lakukan secara pribadi sendiri atau kita melakukan secara bersama-sama. Ya, saya bilang dalam kesempatan sekarang bersama-sama keluarga, tidak ada salahnya kalau kita bersama-sama berdoa, bersama-sama kita baca Alkitab, dan kita akan merasakan lebih lagi hati kita dekat dengan Tuhan karena kita melakukan saat teduh. Kita bisa berbicara dengan Tuhan, kita mencurahkan isi hati Tuhan dan Tuhan menjawab akan kita. Ya, orang dapat dikatakan memiliki hati yang takut akan Tuhan apabila ia menerapkan nilai-nilai kebenaran yang dibacanya, nilai-nilai kebenaran yang didengarnya, yaitu dari Alkitab ini. Alkitab ini, semua pedoman yang ada di Alkitab ini diterapkan dalam hidupnya. Nah, saya kasih contoh yang sekarang ini kan kita nggak bisa kebaktian bersama-sama ya. Nah, semua jemaat kalau bawa persembahan kantong kolekte, ya mungkin ada yang pakai kantong kolekte, kantong masukan, kantong kolekte. Wah, kalau dilihat orang ya, ini yang saya katakan, takut akan Tuhan ya, mulai dari hati kita, bukan dilihat orang atau tidak dilihat orang, dia tetap percaya bahwa Tuhan melihat. Nah, kasih persembahan. Kalau nggak kasih persembahan kan, wah ntar malu kiri kanan nih ya, nggak kasih persembahan. Nah, sekarang waktu kita ibadah online, ya, Bapak Ibu nggak kasih persembahan, nggak ada yang tahu, ya. Tetapi waktu ditayangkan umpamanya persembahan dapat ditransfer ke nomor segini-segini, nggak ada yang tahu, inilah nggak apa-apa. Nah, saya ingin menggugah kita semua, kalau kita takut akan Tuhan, dilihat atau tidak dilihat orang ya, ketetapan hati kita adalah sama. Kita
taat kepada perintah Tuhan. Di Maliahi 3 ayat 10 dikatakan, bawalah persembahan persepuluhan. Jadi bawa persembahan kita ke rumah Tuhan. Dan sekarang rumah Tuhannya tutup. Apakah kita jadi, wah asik sekarang kita nggak usah bawa persembahan, kita nggak usah kasih gereja. Ini bukan masalah kasih gereja Bapak Ibu. Itu adalah firman Tuhan. Membawa persembahan kita kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan untuk pemeliharaannya. Malahan kita dapat katakan bahwa apakah kita kalau nggak kebaktian, kita nggak kasih persembahan, nanti gereja jadi rugi. Bukan soal gereja rugi atau bagaimana, hati kita. Kalau kita takut akan Tuhan, tidak perlu dilihat oleh manusia. Tuhan yang melihat hati kita, kita tetap akan membawa persembahan kepada Tuhan. Nah, soal dilihat atau tidak dilihat manusia, banyak yang saya bilang, orang itu nggak takut Tuhan, kecuali kalau ada yang lihat kita, kita mau menunjukkan sikap bahwa kita takut Tuhan. Nah, ada satu kejadian ya, besan saya itu belum dalam Tuhan. Yang satu hari dia ajak cucu saya mau pergi makan. Nah, anak saya Gita udah bilang ya, nggak boleh ya makan es krim, makan kerupuk ya karena kamu lagi batuk. Oke mami, udah. Nah waktu jalan-jalan mereka makan, udah gitu mereka makan es krim nih dessertnya. Lalu bilang, ayo makan es krim. Udah gitu si Farel enggak, tadi mami udah bilang nggak boleh. Mami kamu nggak ada di sini, mami kamu nggak tahu, udah aja makan. Kita semua nggak bakal ngadu bahwa kamu makan es krim, nggak apa-apa kok. Dia nggak mau, nggak mau. Ih, kamu makan aja. Mami nggak ada di sini, tetapi Tuhan ada di sini. Wow, ini saya diceritain sama besan saya nih. Ya besan saya, wah Farel itu luar biasa ya. Saya bilang, puji Tuhan, saya ngelihat bahwa takut akan Tuhan, dilihat atau tidak dilihat orang, dia tahu mata Tuhan selalu melihat apa yang kita perbuat. Ya. Nah di dalam keluarga Kristen, orang tua harus selalu menjadi teladan bagi anak-anaknya dalam sikap dan perbuatan untuk hidup takut akan Tuhan. Ya. Jangan biarkan anak-anak itu dididik oleh dunia ini. Nah dunia ini menawarkan kesenangan-kesenangan, di mana pasti dong orang lebih terpikat kepada hal yang menyenangkan. Tapi kalau hal seperti harus beribadah setiap minggu ke gereja, ya, atau sekarang nih kita ibadah online, umpamanya seluruh keluarga bilang, ayo sekarang kita jam 10 semua harus siap, kita akan beribadah bersama-sama. Nah, apakah kita mau melakukan seperti itu? Disiplin-disiplin yang kita tegakkan dalam keluarga, apakah benar-benar kita mau terapkan di dalam kehidupan keluarga kita? Nah, sebagai orang tua kita harus telaten, kita harus benar-benar mau menjalankan dan bertekad untuk melakukannya. Sebab apa? Kalau kita mau mewariskan kekayaan, kita mewariskan rumah, tanah, perusahaan atau apapun juga ya, itu tidak ada artinya dibandingkan dengan warisan yang paling luar biasa, yaitu apa? Warisan hati yang takut akan Tuhan. Nah itu yang perlu kita wariskan. Kalau kita mengajar anak-anak itu adalah investasi. Kita perlu investasi waktu, kita perlu investasi memberikan segala-galanya untuk apa? Untuk kita membimbing anak-anak kita, mendidik mereka di dalam jalan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah sikap hati yang tidak dapat diperoleh secara instan. Ya sekarang kan zaman instan, semuanya serba instan ya. Jangan kita mengharapkan kita ngajar anak kita dalam waktu singkat mereka akan takut Tuhan, otomatis dia takut akan Tuhan. Tidak, itu diperlukan waktu, proses yang lama. Ya, itu perlu ditanamkan, diajarkan, diperkatakan, diingatkan, dijalankan, dipraktekkan secara telaten dan konsisten setiap hari. Dari kita jadikan takut akan Tuhan itu merupakan gaya hidup semua anggota keluarga. Ya, bukan ini gaya hidup untuk anak-anak saya, tapi tidak gaya hidup untuk saya. Nah, bagaimana kita sebagai nanti Bapak Ibu bisa baca di Mazmur 128. Itu yang harus dibaca oleh seluruh keluarga, Mazmur 128. Di mana di situ dikatakan sebagai setiap orang, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang menuruti, yang taat kepada jalan-jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Nah, dikatakan bahwa keluarga itu perlu untuk mendidik anak-anaknya. Dan seluruh keluarga harus punya hati yang mau dan takut akan Tuhan. Kita sekarang ini ya mendidik anak-anak itu lebih susah daripada zaman dulu. Saya punya 2 anak perempuan, sekarang mereka umur 41, umur 39. Mereka masing-masing punya anak-anak. Nah, saya katakan waktu saya mendidik mereka ya di dalam jalan Tuhan, takut akan Tuhan, semua disiplin rohani yang saya terapkan dalam hati mereka, itu memerlukan luar biasa itu ya.
Setiap hari itu saya harus melakukan seperti itu. Dan sekarang mereka punya keluarga sendiri. Mereka selalu bilang gini, aku mau menerapkan seperti mami. Tetapi sekarang ini, zaman sekarang ini beda. Ya, sekarang ini wow, yang saya katakan, yang namanya games, apa segala macam tuh, yang gadget, saya sendiri gaptek yang nggak tahu begitu. Wow, mereka itu jago banget. Ya, saya sendiri kalau kurang gitu ngerti, saya panggil cucu saya, sini anterin, ajarin Granny nih gimana ya. Mereka canggih. Nah, saya katakan makin lama waktu itu membuat anak-anak itu daya tarik dunia itu begitu hebat kepada mereka. Nah, kita sebagai orang tua, sebagai nenek, bagaimana kita menuntun mereka di dalam jalan Tuhan? Apakah kita sama dunia ini, sama kita ini bersaing ya? Siapa yang lebih kuat? Kadang-kadang kita udah capek, terutama kalau yang kerja ya, suami istri kerja. Wah, gimana capek mendidik anak ya? Itu yang saya katakan. Bahwa investasi kita tidak sia-sia kalau kita menanamkan takut akan Tuhan itu di dalam diri anak-anak. Nah, kalau orang tua yang sekarang ini kan banyak kan ya, orang tua kirim anak ke sekolah, keluar kota, ke luar negeri ya. Kalau kita tidak yakin anak kita itu memiliki hati yang takut akan Tuhan, jangan dikirim kemana-mana. Biar dia tetap tinggal bersama dengan kita. Karena apa? Itu kalau mereka pergi keluar kota atau keluar negeri ya, mereka tidak di bawah pengawasan kita. Kalau mereka tidak tertanam di dalam hati mereka takut akan Tuhan, itu malahan membahayakan jiwa mereka, membahayakan hidup mereka. Karena apa? Percuma kita sekolahin mereka tinggi-tinggi, nanti ujung-ujungnya mereka menjadi melawan kepada Tuhan. Ya, mempertanyakan Tuhan, keberadaan Tuhan campur tangan dalam hidup anak-anak itu. Mereka menjadi orang-orang yang mempertanyakan Tuhan, saya katakan. Bahkan bisa cenderung kepada ateis kalau dia udah kepinteran ya. Saya teman anak saya ada itu. Wah, waktu sekolah SD apa semua pintar sekali ya. Tapi saya sendiri kaget. Waktu dia sekolah ke Amerika lalu teman-temannya bilang, "Wah, tuh dia mah udah nggak percaya Tuhan. Dia ngaku dia jadi ateis." Saya sampai kaget. Karena apa? Dia sama-sama sekolah dan sama-sama dibina latih rohani sama anak saya. Kok sekarang dia jadi begitu, saya bilang. Itu akibat apa? Karena dia nggak siap. Hatinya nggak siap sebagai hati yang takut akan Tuhan. Tuhan menginginkan kita semua benar-benar bergaya hidup takut akan Tuhan setiap hari, bukan sekali-sekali yang saya katakan. Ya, nah di dalam kehidupan keluarga kita lihat mungkin ada konflik, ya, ada konflik, ada masalah. Nah, bagaimana kita mempraktekkan takut akan Tuhan itu setiap hari? Sebagai contoh ya, hidup dalam kasih itu akan perintah Tuhan. Ya, kita takut akan Tuhan, kita hidup dalam kasih. Apakah anak-anak kita suka bertengkar? Nah, bagaimana mereka menyelesaikan pertengkaran mereka? Apakah mereka mau saling memaafkan, saling mengampuni, dan menyatakan kasih, menyatakan perhatian satu dengan yang lain? Nah, Tuhan tidak mau kita di dalam keluarga itu kita cuek, kita harus saling memperhatikan. Saya ingat satu kali di kelas sekolah minggu saya, ada anak kecil itu ya, saya ditelepon oleh orang tuanya. Dikatakan, "An, kamu tuh ngajarin anak saya tuh, saya jadi malu." Dia cerita sama saya. Satu hari dia bilang, ditelepon, ada telepon masuk ya, itu anak yang besar yang angkat. Lalu mamanya bilang, "Bilangin mama gak ada di rumah." Gitu ya. Anaknya yang kecil itu yang murid sekolah minggu saya itu ya, bilang, "Mama gak boleh ya mama bohong-bohong seperti itu. Walaupun bohongnya kecil, gak boleh mama, itu dosa. Kita harus takut akan Tuhan." Tadi di sekolah minggu diajarin seperti itu, takut akan Tuhan. Makanya itu orang tua telepon saya, "An, saya jadi malu sama anak saya yang negur saya." Nah, saya bilang ketika kita di dalam keluarga kita ada salah satu yang melakukan tindakan hal-hal yang tidak takut Tuhan, adakah yang negur? Nah, sekarang saya katakan, bagaimana kalau papa mamanya yang melakukan tindakan tidak takut akan Tuhan? Ya, ketika anak-anak ngingetin, apa? Kamu diam aja, kamu anak kecil, nggak usah ikut-ikut orang tua. Tapi apa? Dengan kerendahan hati kita bilang, "Oh iya Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan mengingatkan saya." Nah, di dalam lingkaran keluarga itu ada mama, ada papa, ada anak, ada mertua, ada ipar, ya, ada nenek, semua. Ya, kita akan bersyukur kalau seluruh anggota keluarga itu takut akan Tuhan. Wow, itu berkatnya luar biasa ya. Nah, berkat-berkat yang Tuhan janjikan di dalam Alkitab ya, di mana berkat-berkat Tuhan sediakan bagi orang yang takut akan Tuhan. Saya ini cuma tulis 5 ya poin-poinnya, tapi sebenarnya kalau Bapak Ibu baca di Alkitab ya,
Itu begitu banyak dan luar biasa berkat-berkat yang Tuhan janjikan dan Tuhan berikan kepada setiap orang yang takut akan Tuhan. Yang pertama, ya, kalau kita takut akan Tuhan, Tuhan memberikan apa? Hikmat kepada kita. Kita baca Ayub 28 ayat 28. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Takut akan Tuhan adalah hikmat. Nah, ketika kita memohonkan hikmat dari Tuhan, karena kita orang yang takut akan Tuhan, Tuhan pasti akan memberi hikmat ya kepada kita. Saya ini cucu saya ada 5 ya, yang 3 itu cowok semua, 13, 8, 6 ada di Jakarta. Yang di Australia itu anak saya yang paling besar, cucu saya umur 12 sama umur 10. Yang 10 itu perempuan, jadi cucu saya 4 cowok. Nah, ini dikatakan kan kalau cowok susah ya ngajarin. Saya bersyukur bahwa yang di Australia itu Tirsa itu wah disiplin banget ya, pagi-pagi suruh baca Alkitab apa. Jadi saya cuman kadang-kadang aja nelfon. Nah, yang di sini ya 3 cowok ini ya. Lalu anak saya bilang gini, Mami tolongin kita deh, Mami mau nggak ngajar di sel group anak ya. Anak saya pergi ke gereja lain ya, jadi mereka sekeluarga ke sana, lalu mereka ada sel group. Mami mau nggak ngajar di sel group? Saya bilang oke, saya mau ngajar. Karena apa? 7 anak itu 3-nya cucu saya. Ya, saya pikir nggak apa-apa, saya mau meluangkan waktu ya, bukannya saya orang yang nggak ada kerjaan ya, sehingga saya pikir oke deh ngajar anak nggak apa-apa. Bagi saya itu momen yang penting ya. Selain tiap hari juga saya datang ketemu anak saya. Sekarang ini kan jarang-jarang ketemu ya, WA ingetin apa segala macam. Karena apa? Saya mau menanamkan firman Tuhan dalam kehidupan anak-anak itu. Saya ini masih ngajar, itu anak-anaknya kan kecil 13. Cucu saya 13, nah teman-temannya itu seusia dia 7 orang itu saya duduk di situ. Wow, saya tuh sampai Tuhan kasih saya hikmat Tuhan, gimana ngajarin mereka, karena cara ngajar zaman dulu, saya ini kan guru sekolah minggu kuno ya. Jadi saya perlu pembaharuan, saya juga perlu belajar hal-hal yang baru, bagaimana mengajar dengan menarik, bagaimana bisa mengajar dengan menggunakan teknologi atau bagaimana ya. Saya sampai berdoa minta hikmat dan luar biasa ya. Tuhan memberikan hikmat kepada saya untuk tiap kali saya mengajar mereka. Waktu saya tanya, gimana? Mereka semua panggil saya Granny. Gimana Granny? Oh Granny, wah mereka senang. Dan saya melihat bahwa mereka itu bisa menangkap firman Tuhan dengan cara, bukan dengan cara saya sendiri, tapi saya benar-benar berdoa supaya Tuhan kasih saya hikmat. Ya, dan luar biasa saya memperoleh hikmat sehingga bisa mengajar mereka sampai hari ini. Dan yang kedua, ya berkat yang Tuhan sediakan bagi kita orang-orang yang takut akan Tuhan, mendapatkan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amsal 22 ayat 4. Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Wow, ini seringkali kalau kita katakan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan dikejar oleh semua orang. Ya, dikejar oleh semua orang. Kita nggak perlu kejar itu semua. Karena apa? Tuhan yang akan berikan kepada kita kalau kita takut akan Tuhan. Nah, di tengah-tengah wabah seperti ini ya, banyak kantor-kantor libur. Terus terang saya punya workshop di Jababeka juga diliburkan sampai 1. Tadinya masuk rotasi ya, ganti-ganti orangnya, tapi PSBB di daerah Bekasi itu mengharuskan kita semua tutup di sana. Jadi tutup nih dalam 1 bulan ini. Nah, saya juga di kantor masuknya seminggu rotasi orangnya sedikit. Ya, memang ngedrop kita punya penjualan gitu ngedrop, tapi saya tetap bersyukur. Kenapa? Saya ngelihat ini masih balance ini, ya, pembayaran gaji kemudian THR masih ada karena ada order-order dari online. Ya, jadi masih telepon pakai digital marketing itu masih jalan. Dan saya tahu itu semua adalah berkat Tuhan. Ya, Tuhan yang tetap memberkati di tengah keadaan seperti firman Tuhan mengatakan, kita ini akan tetap kenyang di tengah kelaparan. Kita juga tetap akan Tuhan jagai dan lindungi kita. Hal yang ketiga, berkat yang Tuhan sediakan bagi orang yang takut akan Tuhan, penyediaan Tuhan. Mazmur 34 ayat 10, takutlah akan Tuhan hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Tidak kekurangan orang yang takut akan Dia. Penyediaan Tuhan luar biasa. Ya. Nah, saya katakan penyediaan Tuhan. Sekarang ini kan banyak orang mengumpulkan dana untuk memberkati orang yang ojek lah apa semua diberkati. Nah, salah satu teman saya ini
ingat akan hamba-hamba Tuhan di pedalaman. Wah, ada di Nias, di pedalaman di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan dia mengkoordinir. Dia tanyain itu hamba-hamba Tuhan, rekeningnya apa segala macam. Lalu dia mendapatkan 100 nama, bayangkan 100 nama. Dalam waktu 3 hari dia sharing di sosmed ya. Itu masuk persembahan ya, dalam 3 hari semua nama-nama itu. Jadi maksudnya gini, orang baca lalu mempersembahkan langsung kepada hamba-hamba Tuhan itu sesuai dengan nomor rekeningnya gitu ya. Jadi ditransfer langsung dan dilaporkan kan. Saya udah transfer ke yang nomor 7, saya udah transfer ke nomor 37 apa segala macam. Jadi 100 orang hamba Tuhan di pedalaman itu dalam waktu 3 hari sudah habis namanya ditransfer oleh orang-orang. Nah Bapak Ibu lihat nggak bagaimana penyediaan Tuhan yang luar biasa. Siapa yang ingat hamba-hamba Tuhan di pedalaman? Ya kita di sini udah sibuk. Ya memang secara wabah ini secara ekonomi juga ngedrop, banyak orang yang di PHK apa segala macam, tetapi penyediaan Tuhan itu tetap ada ya, di mana Tuhan memperhatikan akan hamba-hambanya. Hal yang keempat ya, takut akan Tuhan itu jika ada di dalam hati kita maka Tuhan menyediakan berkat ketentraman dan perlindungan ya. Amsal 14 ayat 26, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Nah saya ingat kata ketentraman dan perlindungan ya. Minggu yang lalu pembantu saya ini maksa mau minta mudik pulang ya. Jadi saya mau nggak mau kasih dia, karena sebenarnya waktu itu udah ada peraturan bakal di lock ya, maksudnya orang nggak bisa pulang, dia pulangnya ke Lampung. Tapi dia pulang, dia bilang, Bu teman-teman saya semua udah pada pulang katanya, jadi dia mau ikut pulang. Saya bilang, kamu kalau tinggal di Jakarta, kamu nggak kena corona, kamu diam di rumah saya, kamu aman. Tetapi kalau kamu semua orang dari Jakarta semua pulang ke kampung, nanti kampung kamu bisa terinfeksi corona. Tetap dia nggak mau peduli, dia pulang. Nah waktu dia udah pulang, saya baru inget ya, loh saya punya pintu rumah ya, pintu depan rumah itu ya, kuncinya 1 dia pegang, 1 saya yang pegang. Loh ini kemana ya 1? Saya cari-cari. Biasanya kan dia kalau yang dia pegang itu dia taruh di wadah di dekat dapur saya gitu ya. Loh kok ini nggak ada pintu kunci rumah itu ya. Lalu saya WA sama dia, dia nggak jawab-jawab. Ya sampai 3 hari dia nggak jawab. Saya berdoa, Tuhan itu kunci di mana ya? Aduh kalau dia sampai bawa, saya kan nggak tahu. Ntar dia bisa kasih orang atau gimana? Waduh saya benar-benar nggak tentrem. Tapi saya berdoa, Tuhan Engkau tolong. Nah pada hari yang ketiga atau hari keempat gitu dia balas WA saya, Bu saya nggak pegang itu kunci, saya nggak tahu di mana. Coba ibu cari lagi. Waduh saya bilang gawat, ini pintunya di mana itu kuncinya ya? Saya berdoa, ya saya berdoa Tuhan. Saya percaya akan perlindungan Tuhan, saya mau tetap tentram Tuhan, saya nggak tahu kunci itu di mana, tapi sekarang Roh Kudus kasih tahu saya di mana itu kunci, saya bilang. Saya padahal sebelumnya saya udah naik ke kamarnya itu pembantu, saya aduk-aduk semua, saya beresin kasurnya, apa semua nggak ketemu itu kunci. Sampai akhirnya waktu saya berdoa, Tuhan kasih saya tahu di mana itu kunci ya. Itu benar luar biasa. Tiba-tiba itu saya mendapat bayangan tas saya, tas itu biasa tas kecil ya, saya bawa-bawa ke supermarket. Dan saya pas lihat itu tas, langsung saya cari di mana saya taruhnya. Lalu saya ketemu itu tas. Waktu saya buka, haleluya, ada itu pintu, kunci pintu itu ada di situ. Saya bilang Tuhan terima kasih, ini yang saya katakan, ketentraman dan perlindungan Tuhan berikan kepada kita. Nah, yang kelima berkat yang Tuhan janjikan dan Tuhan berikan kepada orang yang takut akan Tuhan, kebahagiaan. Pengkhotbah 8 ayat 12. Pengkhotbah 8 ayat 12, walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lebih lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Wow, luar biasa. Kalau ngomong sebagai kebahagiaan, ini saya katakan kebahagiaan ini kriteria dunia apa kriteria Tuhan? Ya, sebab dunia ini kalau yang namanya bahagia itu bersifat sementara, ya. Tetapi kebahagiaan dan sukacita yang Tuhan kasih kepada kita itu jauh lebih bernilai, ya. Kadang-kadang saya katakan kebahagiaan dunia ini beda sama kebahagiaan yang Tuhan kasih. Nah, setiap orang cari kebahagiaan, tetapi nggak usah dicari bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena apa? Tuhan memberikannya kepada setiap orang yang takut akan Tuhan. Nah wabah COVID ini
biarlah mengingatkan kita semua, ya, untuk kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita menggunakan waktu dengan lebih bijak, karena ini merupakan akhir daripada akhir zaman. Apakah kita sungguh-sungguh menggunakan waktu kita untuk lebih lagi membangun keluarga kita, lebih lagi kita mengikat diri satu dengan lain di dalam kasih Tuhan, dan kita memiliki komitmen yang kuat dan lebih sungguh-sungguh untuk membangun keluarga yang takut akan Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dan perintah Tuhan. Sebagai penutup kita akan baca Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Takut akan Tuhan bukan himbauan, tapi itu adalah perintah Tuhan, yang ujung-ujungnya perintah itu mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Ketika kita hidup, memutuskan untuk hidup takut akan Tuhan, maka berkat-berkat yang luar biasa Tuhan sediakan bagi setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur Tuhan, kami boleh mendapatkan kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, kami tidak saja dengar pada saat ini, tapi kami terapkan dalam hidup kami Tuhan. Setiap kebenaran yang kami baca, yang kami dengar lewat khotbah-khotbah, menjadi pedoman bagi hidup kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh menjalani hidup ini dengan benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Kami mohon pertolongan Tuhan kepada kami, dan mampukan kami Tuhan, untuk kami hidup sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kami tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Kami tetap memandang kepadamu dan kami berharap kepadamu. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Mereka yang menjadi ayah ibu, yang menjadi orang tua, memberikan wibawa Tuhan di dalam hidup sebagai orang tua. Kami sebagai anak-anak, kami juga menghormati orang tua, dan juga kami rindu orang tua kami pun hidup di dalam takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang duduk bersama-sama mengikuti ibadah ini. Biarlah Engkau sendiri yang akan memelihara kami, menjaga hati kami. Biarlah kami selalu hidup di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang boleh ditaburkan. Kita percaya Bapak Ibu, Tuhan hadir bersama kita dimanapun kita ada saat ini. Marilah kita menghargai Tuhan, biarlah kita senantiasa menghormati Tuhan. Biarlah kita senantiasa takut akan Tuhan. Di setiap aspek kehidupan kita, setiap detik atas hidup kita pikirkan kehidupan hal ini Bapak Ibu. Kita takut akan Tuhan. Karena kita percaya berkat-berkatnya Tuhan akan tambahkan dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu juga bisa memberikan persembahan Bapak Ibu, baik perpuluhan Bapak Ibu juga, ataupun persembahan khusus Bapak Ibu juga, ataupun persembahan buat gedung gereja GKRI juga, karena kita masih harus finishing Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat di layar Bapak Ibu masing-masing nomor rekening yang Bapak Ibu bisa transfer di sana. Oke, kita akan menutup ibadah kita pada kesempatan hari ini Bapak Ibu. Kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan kembali. Jujur kadang ku tak sanggup hadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesaku. Namun meskipun kau belum, ku
ku kan tetap menyembahmu, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri, ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Saya undang untuk bangkit berdiri bersama Bapak Ibu. Kita menaikkan pujian ini bersama-sama dengan segenap hati kita. Haleluya. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembahmu, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri, ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri, ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu, bahkan di dalam api pun ku mau menyembahmu. Bapak Ibu Saudara, mari kita akhiri ibadah ini dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji syukur kami kepada Tuhan untuk kesempatan dalam kondisi seperti ini, tetapi kami percaya bahwa Tuhan hadir seperti yang firman Tuhan katakan, 2-3 orang yang berkumpul di dalam namaku,
aku ada bersama-sama dengan mereka. Dan di dalam ibadah ini pun bersama dengan keluarga kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Ya Tuhan, kami juga terus bersyukur akan kesempatan pada saat ini untuk terus merenungkan firman-Mu. Karena firman Tuhanlah yang menjadi pegangan, menjadi tuntunan, menjadi kekuatan kami. Dan pada bulan keluarga ini terus kami diingatkan bagaimana kami boleh membimbing keluarga kami menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Karena ada berkat Tuhan yang tersedia bagi kami, orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Dan kami juga percaya penyertaan Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Dan ada berkat Tuhan. Bila kami juga bersyukur bahwa ada makanan dan minuman yang cukup di rumah kami. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang berkekurangan. Bila Tuhan juga boleh limpahkan berkat bagi mereka. Dan kami juga boleh mengambil bagian untuk memberkati sesama kami juga. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya para pemimpin kami yang sekarang sedang berpikir keras bagaimana untuk mengatasi bencana yang ada. Tetapi kami berdoa Tuhanlah yang memberikan mereka hikmat bijaksana sehingga mereka dapat mengatasi. Dan juga kami juga berdoa untuk para dokter, para suster, para tim medis, semua yang terlibat di dalamnya untuk mengatasi wabah COVID-19 ini Tuhan. Bila Tuhan juga yang memelihara mereka, Tuhan juga yang lindungi mereka. Ya jagalah mereka Tuhan sehingga ada kekuatan bagi mereka untuk menghadapinya. Dan juga pasien-pasien yang terkena, biarlah juga Tuhan jamah Tuhan, mereka juga boleh dipulihkan kembali. Ya Tuhan, kami berdoa bila Tuhan juga berikan kekuatan bagi kami semua untuk terus memandang kepada Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas segala sesuatunya. Dan Tuhanlah yang senantiasa memelihara kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami khususnya yang SD dan yang SMP kelas 6 dan 12 kelas 9 yang sedang ujian sekolah, biarlah mereka juga diberikan kemampuan untuk terus untuk dapat melaksanakan ujian ini dengan baik sekalipun harus melewati online. Terima kasih Bapa, biarlah tiap orang tua juga yang membimbing anak-anaknya di rumah diberikan hikmat, kesabaran dan kekuatan Tuhan. Dan sebentar lagi kami juga akan mengakhiri ibadah ini dan kami terus bersekutu bersama dengan keluarga kami. Tuhan juga berkati. Bapak Ibu Saudara, marilah arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Dapur damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus, persekutuan dan penghiburan daripada Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai saat ini hingga kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati.
Mama, Papa, sehat selalu. bila saatnya ku nanti dewasa, Kan ku balas cintanya. Sepanjang jalanku tak pernah kau biarkanku. Kau sayang, kau jaga, ku seperti biji matamu, ku seperti biji matamu. Mama, Papa, terima kasih sudah menampingiku dengan penuh kasih sayang. Maafkan kami kalau masih sering mengecewakan. Doa kami untuk kalian, semoga sehat dan bahagia. Tuhan, dengarlah doaku. Untuk Mama, Papa, sehat selalu. Bila saatnya ku nanti dewasa, Kan ku